Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C02015. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan yang pertama, pengertian anggaran jangka panjang, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga penyusunan anggaran jangka panjang, yang keempat penyusunan anggaran operasional, yang kelima penyusunan anggaran kas, dan yang terakhir perhitungan arus. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek nanti. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategi. Tetapi, anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Fungsi anggaran. Menurut Rudianto 2009, secara umum seluruh fungsi dalam suatu organisasi dapat digolongkan ke dalam 4 fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, dan bagaimana memasarkan produk tersebut, dan sebagainya. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah tercapai, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja beserta dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan, dan sebagainya. Yang ketiga ada actuating atau menggerakkan. Yang ketiga ada actuating atau menggerakkan. Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah menggerakkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efisien dan efektif. Keempat fungsi di atas tersebut merupakan suatu fungsi yang terintegrasi satu dengan lainnya. Berkaitan dengan keempat fungsi pokok manajemen tersebut, menurut Rudianto 2009, anggaran memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama ada sebagai alat perencanaan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau planning, anggaran merupakan rencana yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran dan arahan yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu. Tanpa memiliki anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang kedua sebagai alat pengendalian. Sebagai bagian dari fungsi pengendalian atau controlling, anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini, anggaran berfungsi sebagai suatu standar atau tolak ukur manajemen. Sebagai suatu standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya ada penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data yang diperlukan untuk menyusun anggaran jangka panjang. Yang pertama, penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, anggaran disediaan produk jadi akhir. Yang kelima, biaya bahan baku standar.
Yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Yang ketujuh, sediaan bahan baku akhir. Kedelapan, upah tenaga kerja langsung. Yang kesembilan, tambahan modal kerja. Yang kesepuluh, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. Dan yang terakhir, anggaran biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran operasional. Data-data yang diperlukan untuk menyusun anggaran operasional yang pertama ada anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir anggaran laba. Penyusunan anggaran kas. Setelah anggaran operasional, kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran. Selanjutnya, perhitungan arus kas masuk bersih. Ada dua metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih yang digunakan. Yang pertama, metode arus kas bersih tanpa bunga, bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal safety. Dan yang kedua, arus kas masuk bersih dan bunga, bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.